dikira komunis, karena dicap kapitalis. Keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologi. Muka klimis katanya necis, jenggotan dikata teroris. Korban dibilang sarap-harapan, terkena lepis dibuli barat-baratan. Yang dianggap fasis, lantang katanya subversif. Petani dianggap kuno, dari pegawai tempel metalondo. Milik pesawat, angin gaya sangatlah susah. Belum berhasil dihina, sukses jadi omongan tetangga. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Selamat sore kawan-kawan. Yoi, balik lagi bersama kita di Suara Misteri. Suara muda dong. Suara muda, suara kebangkitan. Bukan Membangkitkan apa nih? Apa yang dibangkitkan, Bang? pemikiran lah. Tergantung. Kalau kita balik ke bawah ini beda lagi. Pemersatu bangsa ya. Pas banget sama tema malam hari ini ya kan? Iya. Sore hari ini apa? Nasionalisme. Ntar gue buka dulu ya rundownnya. Nah, kasih tahu Bang, Enggak. pandangan soal ini dulu Bang. Mantik dulu dah soal nasionalisme itu Bang. Bang Oyot, cek. Cek. Udah masuk suaranya. Suaranya pelan banget. Telan aja mikir telan. Jadi nasionalisme ya yang sedang digaung-gaungkan belakangan ini karena kan kita pas banget juga berdekatan atau menyambut hari kemerdekaan. Ya. Jadi kalau Dirgahayu. Ya benar. Jadi kalau di lagu-lagu tuh kemarin gue sempat dengar ya kan. Lagunya tuh udah berubah katanya. Apa tuh? 16 Agustus tahun 45. Kok bisa 16? Iya, besoknya hari Oh iya benar. Oh iya. Ya lu ada lagunya Iya, itu. iya, Lu iya. percaya lu. Masuk benar. Nah, ini kan maksudnya jadi Bang, emang boleh ngerokok? Boleh. Di sini bukan yang ya gitu bukan. Masih boleh. Nah, ini jadi sebuah ini juga ya, jadi sebuah sebuah perasaan yang menurut orang-orang ini kita nih Indonesia banget. Kita nih nasionalis banget coba suaranya. Ya kan gitu kan, deket kan. Kita nih nasionalisme banget gitu ya kan. Nah, yang gua kadang-kadang bingung ini nasionalisme itu hilang nggak jauh-jauh lah kalau ada pertandingan Persija lawan Persib ya. Maksudnya Hilang berantem dia. iya, bener. Adanya persatuan ketika timnas. Iya, ketika main. timnas doang gitu. Iya. Jadi pandangan gua tuh apa nasionalisme ini cuma pas pada waktu pertandingan Indonesia lawan Malaysia misalnya atau Indonesia lawan Vietnam gitu ya kan, lawan Nguyen atau lain sebagainya gitu ya kan. Jadi
ya inilah di momen yang sekarang ini kita mau coba bahas atau kita mau coba luruskan persepsi nasionalisme ini. Iya, betul. Ya kan? Dan ini benar nggak sih nasionalisme ini kita usung atau kita jadikan sebuah landasan untuk berpikir? Iya. Ya kan? Dan apakah nasionalisme ini bisa membuat bangsa Indonesia maju? Iya, bangkit. Iya, Ya, kan? perubahan lah. Itulah kurang lebih ya. Iya. Jadi itu sih sekilas pandangan gua terkait nasionalisme. Nasionalisme Udah 5 yang menit kan? katanya bisa mengikat persatuan dan kesatuan. Katanya. Katanya. Ya nanti kita bahas lah, mumpung ada sejarawan muda ini, Bang Niko. Siap. Gimana Bang Niko Kawan kabarnya? lamanya satu. Iya. Termasuk saya seberatnya ini Mas Peter Kelly. Wah. Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Mas. Iya. Ini kan kita nggak Ya, nyerah. luar biasa, Allah Akbar gitu ya. Yoi. Ini ada nih. Sibuk apa nih? Sibuk apa, Bang? Ya sibuk jalan-jalan, kemudian menulis, meneliti, Meneliti. iya, sama stalking. Wih, deh. Saking ini Peter. Enggak lah, yang lain lah. Jokowi. Wih. Tapi dia naik pesawat. Karena kita tertarik Pak dengan langkah politiknya. Oh, gitu. Di luar segala kontroversi, Yap. Jokowi itu sebenarnya seorang aktivis politik yang atau politisi yang luar biasa. Bukan politisi juga sih, tapi sekarang jadi raja Jawa. Nah, politisi yang mampu mencapai takhta. Oh, iya. Nah, takhta tertinggi ya kan. Bagaimana dia bisa menumbangkan partai besar, kemudian bisa mengotak-atik konstitusi. Itu kan luar biasa padahal dia orang sipil, Sipil. Ya. tukang kayu dia itu. Ini tukang mandau goreng. 2012. Iya, maksudnya di balik apapun backgroundnya dia, gitu Iya. ya kan. Tapi akhirnya dia sekarang menjadi seorang tokoh politisi nasional lah ya kan. Iya. Dan memang sangat-sangat berpengaruh, Pengaruh besar. luar biasa ya. kan. Walaupun buruk pengaruhnya ya. Iya. Kata siapa? Kata dia, Gua nggak mau. secara nggak langsung. Jadi sebelum kita masuk ke Ya, penonton dulu nih, pemirsa. Boleh. Teman-teman yang di sini nih. kita mau tanya-tanya lah ya. Iya. Jadi ada Tester. games. Kita punya games nih buat teman-teman ya. Jadi mitos apa fakta? Iya. Jadi gue coba ngajuin pertanyaan kepada teman-teman, boleh dijawab, Iya, nggak suara boleh terbanyak ya, suara terbanyak. nggak boleh enggak. Ya paling nanti kalau nggak ada yang mau ngacung gue tunjuk. Iya. Iya, benar. Ya, yang pertama mitos atau fakta? Ya, Pancasila itu berdasarkan Al-Quran. ya. Siapa yang mau jawab boleh? Teman-teman, Betulkah? silakan. Faktakah atau mitoskah? Bang ini mau Pancasila jawab nih itu- kayaknya nih. Siapa bang Nah, namanya bang? Sulaiman. Mik. Ditunjukkan. Mik mana Mik? Ya, masa Mik ini sih gue kasihin. Mitos atau fakta? Siapa bang namanya bang? Sesuai dengan Al-Quran atau sumber Al-Quran? Bisa ya Ya bang nggak masuk ke sound ya? Dia masuk ke laptop kan. Ya udah nggak jadi dah nggak jadi. Maaf bang. Yes. Cek. Sip. Ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ahmad Sulaiman Dari mana bang? dari Pamulang 2. Dari partai apa? Oh iya, silakan. Bang, panggilannya apa nih, Bang Herman atau Bang Ahmad? Bang Ahmad. Ahmad ya. Ya, Bang Ahmad gimana? Menurut Bang Ahmad nih, Pancasila itu berasal dari Al-Qur'an. Iya. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta ya? Tanya orang tua dulu dah. Jadi boleh ini nggak call friend gitu? Tergantung. Maksud Anda gugur. Kalau sejauh yang saya kan nomor 1 tuh ketuhanan yang Maha Esa, Ya. 2 apa ya saya nggak hafal juga. Iya. Bukan warga Indonesia. Yang kedua itu baca Quran dan maknanya. Iya benar. Tiga berkumpul sama orang tua ya. Ya mungkin nilai-nilainya bisa jadi ya. Bisa jadi berdasarkan Bisa jadi, Al-Qur'an. iya. Berarti ada kemungkinan. Ada ya kan? kemungkinan. Dan ada kemungkinan enggak. Ya. Yang pasti apa nih? Mitos atau fakta? Kan pertanyaan itu. Sebut aja. Ya. Mitos apa fakta?
fakta. Oh, Parah nih, parah nih. biarin dong, terserah dia kan mau jawab. Karena belum Bukan tahu ada yang aja. jawab lu sedih ya kan. Ya, Bang Ahmad, terima kasih banyak. Siap, ya, siap, tadi siap, fakta. siap. Ada lagi yang lain? Satu lagi. Ayo. Ayo. Gak ada lagi, udah. Satu lagi. Pertanyaan satu lagi. 5 coy. Kebanyakan. Enggak, serah gua. Sampai maghrib itu ntar. Nah, yang kedua ini terkait Betul. Fakta atau mitos Indonesia dijajah 350 tahun. ya bener nggak sih gitu. Itu kan yang ada di buku sejarah tuh ya. Iya. Teman-teman juga pada tahu bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun lamanya. Kita ada fakta, cepat ayo. Ayo, ada yang mau jawab? Lo tuh abang baju merah tadi. Iya. Bergumam-gumam Iya, dia. iya. Iya, kelihatan. Oh gitu. Ini udah kembang kubis. Iya. Mau jawab. Ini kenalan dulu nggak ya? Iya dong, Iya. harus dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Uki dari Cikupa. Wih, Cikupa. jauh juga lumayan. Jadi tadi pertanyaannya apa ya? Itu tadi Apa? Anuan. Ya gue mangap nih pada ini. Apa siapa tadi? Nanya apa? Indonesia, mitos atau fakta dijajah Belanda selama 350 tahun. Mitos. 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 Kenapa bisa lo bilang mitos? Soalnya sekarang juga masih pakai hukum Belanda. Sekarang. Ya. Luar biasa jawabannya nih. Itu aja sih dari ya. Berarti lebih 3,5 abad ya. Ya. Lebih. Iya. Jadi, Oke. 400 tahun. ya. Ini udah nih ya. Iya, thank you. Terima kasih Bang Uki. Teman-teman. Dari PDIP ya. Iya. Oh iya, dari paginya nih ya. Sama ini kalau nggak PSI. Oke. Langsung aja kita luruskan. Belum, satu lagi lah. Satu lagi. Iya. Ini moderator gimana kagak sepakat deh ini dua-duanya. Ini kan Oh, udah. Satu lagi. Ah, baru datang boleh deh. iya. Cakep. Iya. Bang. Kasih mic yang baru datang. Yang terakhir nih ya. Iya, kasih mic dong itu yang baru. Yang baru datang. Mitos atau fakta bahwa demokrasi sama dengan Islam. Yang baru. Yo, yang baru. Mitos atau fakta? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue Bowo, tolong jangan tambahin peradabannya. Iya. Iya. Saya tahu. Dari Partai Gerindra. Mitos. Mitos. Kenapa bisa dibilang mitos? Karena demokrasi itu kan asasnya ya. Kalau kita lihat sejarahnya itu kan memisahkan antara agama dengan negara. Dari mana asasnya begitu? Kan demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ya, itu kan mitos. Lama, pembahasannya lama. Ya, mungkin itu aja. Mitos. Iya. Udah, makasih. Jawabannya ditabung. Oh, ini dia nih. Ini bintang utamanya nih baru datang nih. Satu lagi. Karena ada dia nih. Iya. Ini kritis juga nih. Di partai apa nih? Dia. Ya, langsung kita jawab aja ya, Bang Miko nih. Diluruskan aja. Iya kan ada pandangan dari narasumber ini. Iya, diluruskan lah tadi tuh mitos Baca atau dong, fakta. makanya kan dokter Oh iya, udah deh. Galak banget. Oke. Nah, Jadi yang pertama Pancasila berdasarkan Al-Qur'an. Iya. Dari kata Bang Ahmad tadi itu sesuai karena kalau ngelihat dari sila ke-1 bahwa ketuhanan yang Maha Esa. tapi ragu secara keagamaannya dia. Ya. Ya Mitos. pokoknya dia Jadi fakta gitu, lah intinya. lurusin gitu. Dia jadi jawabannya faktos. Ya. Jadi dan kalau mitos. misalkan kita mendengar pendapat Rocky Gerung, memang ketuhanan yang Maha Esa itu dari agama. Tapi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu asasnya humanisme. Humanisme itu ateis. Jadi apakah kontradiktif dong ya? kontradiktif? Kata Rocky Gerung. Nah, jadi kan sebenarnya kalau kita Pancasila itu, dia adalah sila-sila yang dirangkum dengan asas kompromi sebenarnya. Ya, jadi dia menyatukan orang beragama, orang yang tidak beragama. Ya. Dan Pancasila itu sendiri emang ada lafalnya dalam Al-Qur'an? Nggak ada sih. Kan nggak ada ya. Kalau ada juga bikin sendiri ya, kaligrafi. Ahkamul Khamsah. Jadi sebenarnya Pancasila itu
Kalau misalkan kita lihat kata-kata yang dicengkram Pancasila di cekernya, di Garuda itu kan punya ceker. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan diambil dari kitab Al-Quran, bukan dari Injil, bukan dari Taurat, tapi dari kitab Sutasoma. Sutasoma. Nah, Karya siapa tuh? itu karya Empu Sendo apa Empu Tantular, antara dua itulah. Jadi itu orang Singosari, dia bukan orang Arab. Jadi kalau misalnya Belanda sekarang Al-Quran, ya sebenarnya ya nanti lah bisa kita bahas ya. Oh iya. Jadi intinya bukan lah ya. Jadi Intinya gitu ya, bukan. Bang Ahmad. Mudah-mudahan sedikit mencerahkan gitu ya. Jadi memang asasnya nggak jelas ya kan. Ada beberapa diambil dari Al-Quran, tapi nggak semua juga. Ya kan. Artinya kompromi lah ya. Ya. Jalan tengah. Atau gini lah, apa penguat argumen. Ketuhanan yang Maha Esa itu diakui oleh orang Islam, Iya, sesuai Tapi- sama Al-Quran katanya. tapi diakui juga nggak oleh orang Kristen. Diakuin. Tapi Diakuin. kan, iya walaupun dengan konsepnya dia ya. Iya. Ya kan orang Kristen punya konsep Trinitas. Iya. Tapi Trinitas tetap itu tiga satu. dalam satu dalam tiga. Hmm. Ya satu itu Esa, berarti itu juga masuk ke. ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi ya bisa diakui oleh semua orang. Iya. Sehingga dia itu bukan merupakan konsep yang baku, tapi konsep yang bisa ditafsir oleh Macam-macam siapapun. agama ya. Siapapun. Yang penting Tuhan bertuhan gitu. Kalau Tuhannya batu ya itulah Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Tuhannya pohon pakai jarik itu, nah itu iya. Tuhan yang Maha Esa bagi dia. Gitu. Gitu. Gitu kira-kira. Jadi Yang kedua. mengagungkan sesuatu gitu kan. Ah, Yang kedua tadi tuh pertanyaan yang 350 tahun. Nah, Itu. malahan menurut dia nih lebih ya kan Iya, sampai sekarang. Sekarang ya kan. gitu. Seolah-olah dijajah walaupun gak sama senjata gitu loh. ya. Mitos atau fakta, Bang? 350 tahun kita dijajah Belanda, itu mitos. Mitos karangan siapa? Karangan orang-orang nasionalis sekuler, terutama Soekarno, Hatta, Iya. Muhammad Yamin, dan kawan-kawannya. Karena kalau misalkan kita melihat hitungan 350 tahun, itu kan berarti dihitung Harusnya ya. dari akhirnya itu dari Belanda pergi meninggalkan Indonesia karena kalah sama Jepang tahun 1942. Ya. Nah, kalau 1942 dikurang 350, berarti awal Belanda datang ke Indonesia itu di 1500-an. 1592 lah. Itu berarti menjadi titik tolak penjajahan Belanda. Dimulai itu ya. Padahal tahun 1592 itu yang datang pertama kali ke Indonesia kan orang Belanda namanya Cornelis de Houtman. Dia itu bukan datang sebagai penjajah, tapi datang sebagai observator, sebagai orang yang menjajaki lapangan, melihat bagaimana Indonesia ini, Nusantara ini itu punya banyak sumber daya alam, sumber daya manusia, rempah segala macam, dan itu baru dilaporkan ke Belanda. Bahkan sampai tahun 1900-an, itu masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia ini yang belum takluk kepada Belanda. Nah, jadi sebenarnya Indonesia dijajah oleh Belanda, hitungan resminya itu semenjak 1904. 1904 ya. Nah, karena di tahun itulah baru Aceh, Bone, dan Bali baru takluk Tunduk ke lah ya. Belanda. Jadi kalau misalkan dihitung dari 1904 sampai 1942, Indonesia itu dijajah Belanda 38 cuma 38 tahun. Bukan 350 tahun. Itu yang bikin opini 350 tahun siapa itu ya? Kan tadi dijawab di awal. Lu nggak denger dia mah belum betul. Lu gimana sih? Kan tadi udah dijelasin sama dia. Siapa? Itu bapak-bapak funding folder. Ah. biar negesin aja sih gue. Saya lu. Negesin aja. Iya lah. Ngeles ya, Bang. Nggak, dia emang disetting seperti itu ya. Iya. Iya. Jadi itu ya Bang Uki gitu. Walaupun memang mungkin kalau kita sadari beberapa hukum-hukum atau undang-undang termasuk undang-undang dasar ya kan itu masih menganut paham atau undang-undang yang diwariskan sama penjajah Belanda tersebut. Ya kan. Jadi ya memang secara hakiki kita belum merdeka gitu, dan masih terjajah. Mungkin ya seperti itu. Fakta seperti itu. Ya. Nah terus pertanyaan yang terakhir tadi ya yang dijawab sama Pak Bowo. Ah. Jadi demokrasi benar nggak sih itu sesuai dengan Islam? Karena kan sama ya kalau banyak orang-orang awam atau orang-orang awam itu berpendapat bahwa apa? Demokrasi kan asasnya musyawarah gitu ya kan. Jadi ya di Islam pun sama diasaskan musyawarah gitu ya kan.
Atau misalnya kayak kedaulatan milik rakyat gitu ya kan. Terus Permusyawaratan. pemimpin ya kan Iya. dipilih juga oleh rakyat gitu. Ya kayak begitu dah kurang lebihnya gitu. Gimana menurut lu Bang? Yang pertama, demokrasi itu bukan berasal dari tanah Arab, tapi berasal dari Athena di Yunani. Dan pencetusnya itu ya para filsuf-filsuf Yunani kan yang kita tahu banyak lah itu. Nah, tapi kalau misalkan dari asalnya bukan dari Arab, bukan dari Islam, hal itu disamain dengan asas musyawarah. Sebenarnya ada perbedaan juga. Karena musyawarah dalam Islam itu hanya memusyawarahkan hal-hal yang mubah, Yang boleh. yang boleh. Iya. Tidak ngomongin lagi perkara halal dan haram. Tapi kalau dalam demokrasi yang dimusyawarahkan itu adalah halal dan haram. Iya. Semua hal berarti ya. Ya contoh contoh bodohnya aja lah nih. Kalau misalkan kita lagi perjalanan, kita diskusi sama teman kita, kita boncengan nih, bro. Ini udah masuk waktu duhur. Kita ini mau sholat di mana? Mau sholat di masjid yang dekat atau nunggu sejam lagi lah atau 30 menit lagi? Yang penting kita sholat duhur. Perkara sholat di mana itu mubah. Iya. Karena yang penting Sholat. Tapi kalau musyawarah dalam demokrasi, yang dimusyawarahin itu bukan sholat di mana, Iya. tapi apa? Kita sholat nggak? Oh. Atau kita sholat 5 rakaat lah ya, zuhur gitu ya kan. Siapa tahu bisa sama asar gitu. Dikurangin lah. Kita sholat nggak? Kalau misalkan kita berdua sepakat nggak sholat, ya udah kita bablas aja, lanjut aja terus jalan. Oh gitu. Tapi kalau sepakat, ya kita sholat. Sholat. Jadi memusyawarahkan hal-hal yang sudah jelas, timbangan halal dan haramnya. Oh. Hibaki halal apa haram? Apa? Hibaki. Tahu hibaki? Dibagi. Ah ya tuh yang di belakang ente pada tuh. Ciu-ciu ya. Homer. Whisky ya. Tahu nggak hibaki? Nah, itu kan yang lagi rame diminum sama ketua umum partai. Yang 26 juta ya. Ya, Bahlil. 30 juta. 30 jutaan lah. Hah? Tah. 130. 130 coy. Dimurahin bro. 31 juta. 30 lah. 130. Udah. Iya. Kita nggak mampu, mampu, bener. Minum kita air putih aja udah. Nah, itu Homer. Ya. Kalau misalkan demokrasi itu memusyawarahkan hal yang mubah, Iya. tentu ya miras nggak usah dibahas lagi. Iya. Pasti haram dan nggak akan diterapkan atau diedarkan. Iya. Tapi kenapa masih beredar sampai ada di belakang ente pada? Ya itu karena demokrasi memubahkannya. Oh. Suara mayoritas itu berpandangan bahwa miras ini boleh. Boleh. Karena ada untungnya. Ada untungnya. Gede. Nah, cukainya gede. Jadi gitu. Oh iya. Baik, jadi itu ya Pak Bowo. Demokrasi itu sebenarnya nggak sesuai dari Islam. Jadi pendapat lo benar. Iya.